Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Habib Rizik Syihab, sahabat Kusuma, akhir-akhir ini viral di media sosial, teman-teman, karena salah satu videonya yang viral, yang menentang salah satu ormas yang dia sebut sebagai ormas monyet, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya akan mereaksi salah satu videonya dari channel YouTube Nasri Sunnah, yang mana di channel tersebut, teman-teman, dibahas ternyata markas syariah ataupun pondok pesantren Habib Rizik Syihab ini akan dibongkar oleh Kang Deddy Mulyadi, yang mana sekarang ini, teman-teman, beliau sedang menjabat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat. Dan yang menariknya, teman-teman, sebelumnya, dulu, Habib Rizik Syihab ini juga pernah ternyata menentang perang kepada Kang Deddy Mulyadi ini. Ini saya masih ada rekaman videonya, teman-teman. Mari kita simak. Deddy Mulyadi, kalau Anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir! Saya mau tanya umat Islam, siap hadir? Siap duel satu lawan satu? Siap tangan kosong? Siap pakai golok? Siap pakai parang? Siap pakai basoka? Siap pakai AK? Silakan Deddy Mulyadi tutup pintu. Agar tidak, kalau kau mau perang yang gentleman, mau perang, tetepin. Kau bawa 1.000, kita bawa 1.000. Kau bawa 2.000, kita bawa 2.000. Kau bawa 10.000, kita bawa 10.000. Silakan tetapkan tempatnya, tempatnya, hatinya, langkah kita tidak akan memberi. Nah, itulah, teman-teman, video rekaman suara yang masih ada saya simpan, teman-teman, ketika Habib Rizik Syihab ini menentang perang Kang Deddy Mulyadi. Dan yang uniknya, teman-teman, dan menariknya, sekarang ini Kang Deddy Mulyadi menjabat menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat. Pengurus pesantren Markas Syariah FPI milik Habib Rizik Syihab mengaku sudah siap melepaskan lahan yang diminta PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 8 Gunung Mas di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Hanya saja pihak FPI mengajukan syarat agar adanya ganti rugi uang yang telah dikeluarkan dalam pembelian lahan hingga pembangunan pesantren. Kuasa hukum FPI Aziz Yanwar memastikan pihaknya siap melepas lahan tersebut jika memang dibutuhkan negara, dengan catatan ganti rugi overgarap tanah dibayar. Aziz mengatakan uang ganti rugi itu nantinya akan digunakan pengurus untuk membangun pesantren Markas Syariah FPI di tempat lain. Ia juga membantah anggapan bahwa Habib Rizik dan pengurus Yayasan Ponpes Agrokultural Markas Syariah mendirikan pesantren dengan cara merampas. Ia mengaku FPI telah membayar uang pada petani setempat. Polemik tanah Ponpes tersebut sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar di media sosial surat somasi yang diarahkan pada Ponpes Markas Syariah yang dipimpin Habib Rizik Syihab. Dalam surat somasi tersebut, pihak Ponpes diminta mengosongkan lahan dalam waktu 7 hari, lantaran dianggap berdiri di tanah yang bukan miliknya. Menurut Kang Deddy Mulyadi yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, pemerintahan Provinsi Jawa Barat, teman-teman, menyatakan bahwa bangunan yang dibangun oleh Habib Rizik Syihab, yakni Markas Syariah ataupun pondok pesantren Habib Rizik Syihab ini, tidak ada izin membangunnya, teman-teman. Tidak ada izin IMB-nya, maka berhak untuk dibongkar. Pihak pondok pesantren yang sudah dijelaskan oleh juru bicara FPI Aziz Yanwar kalau tidak salah, siap katanya ya pondok pesantren tersebut bangunannya dicabut, dibongkar, bahkan lahannya diambil dengan catatan ganti rugi atas apa yang sudah dikeluarkan untuk membangun pondok pesantren tersebut, teman-teman. Namun yang saya dengar informasinya, nanti kita simak videonya, hari ini baru disahkan pergub barunya, teman-teman. Nah, kalau pergub baru, teman-teman, apakah bisa berlaku untuk melakukan tindakan eksekusi misalkan atas kasus-kasus yang sudah terjadi sebelumnya? Dari pihak Rizik Syihab, ya boleh membongkar bangunan pondok pesantren kami dengan catatan mengganti rugi. Namun dari pihak Kang Deddy Mulyadi, teman-teman, tentu tidak mau memberikan ganti rugi karena Kang Deddy Mulyadi menganggap bahwa bangunan tersebut didirikan tanpa IMB, izin mendirikan bangunan. Lah kalau tidak ada izin mendirikan bangunannya, teman-teman, apa yang harus diganti rugi, teman-teman? Karena tentu pihak pemerintah dalam hal ini adalah gubernur menganggap ini tindakan ilegal mendirikan bangunan tanpa izin, teman-teman. Pihak Habib Rizik pun, teman-teman, ataupun pihaknya pondok pesantren Habib Rizik ini, Markas Syariah ini, teman-teman, sudah memberikan izin agar bangunannya ini dibongkar oleh pihak pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
yang mana gubernurnya sekarang ini dijabat oleh Kang Deddy Mulyadi. Tetapi ada persyaratannya, teman-teman. Persyaratannya harus pemerintahan Jawa Barat mengganti rugi biaya pembangunan pondok pesantren tersebut, teman-teman. Namun, menurut Kang Deddy Mulyadi tadi, teman-teman, tentu saja ini tidak bisa diganti rugi. Karena izin mendirikan bangunannya sendiri pun tidak ada. Jadi, bangunan Habib Rizik ini, teman-teman, adalah bangunan ilegal menurut pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Disinilah menurut saya teman-teman ya agak sulit bertemu karena pihak Habib Rizik Syihab mengklaim bahwa saya ini nggak nyolong tanah, tapi saya beli melalui petani yang sudah mengelola menggarap tanah tersebut puluhan tahun karena terbengkalai, tidak pernah dikelola oleh pihak pemerintah. Namun dari pihak pemerintah, Kang Deddy Mulyadi teman-teman ya masih menilai bahwa bangunan yang tidak ada IMB-nya teman-teman maka berhak untuk dibongkar. Artinya tidak ada ganti rugi. Ini gimana teman-teman? Coba sekarang kita simak teman-teman bagaimana penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Kemudian nanti terakhir kita simak penjelasan dari Pak Rizik Syihab. Saya hari ini sudah membuat pergub akan saya tanda tangani nanti sore tentang larangan alih fungsi lahan perkebunan, lahan kehutanan, sumber mata air, daerah aliran sungai, kemudian area pesawahan untuk kepentingan-kepentingan di luar peruntukannya. Jika ada yang melanggar, sanksi tegas kepada ya, tegas dong, dibongkar dong. Kalau berarti kan kalau melanggar tanpa IMB, kalau melanggar tanpa izin lokasi, dibongkar dong. Jangankan yang nanti akan dibangun, yang sudah dibangun pun hari ini, yang tanpa IMB, yang melanggar izin lokasi, saya akan bongkar. Nah, jelas teman-teman ya. Yang saya simak dari penjelasan Kang Deddy Mulyadi ini adalah pergub baru karena beliau mengatakan hari ini saya akan tanda tangani pergub, artinya pergub baru. Nah, yang saya pertanyakan apakah pergub baru ini bisa digunakan untuk mengeksekusi teman-teman ya tindakan-tindakan yang sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Dalam hal ini misalkan bangunan yang tanpa IMB teman-teman, bisa nggak dilakukan seperti itu? Sedangkan pihak Habib Rizik Syihab mengklaim teman-teman karena melalui aturan agraria yang lama bahwa tanah yang sudah lama berpuluh-puluh tahun tidak dikelola oleh pihak pemerintah maka berhak untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Di dalam undang-undang agraria disebutkan saudara bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun. Berarti masyarakat berhak tidak bukan mengambil tanah negara, sudah. Nah, itu teman-teman ya. Jadi Pak Rizik Syihab mengklaim bahwa melalui aturan agraria teman-teman, tanah yang sudah tidak dimanfaatkan selama 20 tahun ya. Lihat catatannya 20 tahun, maka berhak masyarakat mengelolanya. Bahkan bukan hanya mengelola kata Pak Rizik Syihab teman-teman, tapi membuat sertifikat juga. Nah, sekarang tanah tempat berdiri pondok pesantren Pak Rizik Syihab ini dibeli dari masyarakat yang sudah berpuluh-puluh tahun mengelola tanah yang tidak pernah atau ditelantarkan oleh pihak pemerintah Jawa Barat teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ya klaim dari gubernur ya boleh mencabut atau membongkar bangunan tanpa IMB, izin mendirikan bangunan teman-teman, lagi-lagi ini terbentur lagi teman-teman dengan undang-undang agraria yang disebutkan oleh Pak Rizik Syihab tersebut. Ini gimana teman-teman ya? Pergub yang dikatakan oleh Pak Deddy Mulyadi ini apakah bisa bertemu dengan undang-undang agraria? Ini sulit sekali sepertinya teman-teman, akan panjang prosesnya. Namun bagi saya pribadi teman-teman, saya bukan membela Kang Deddy Mulyadi, tidak juga membela Pak Rizik Syihab. Dalam hal ini saya berusaha untuk objektif teman-teman. Oke lah sahabatku semua, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Kita nantikan teman-teman, kita nantikan bagaimana perkembangan dari kasus ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Mesa Putra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.